cuaca itu ada pengaruh nggak sih untuk janin, Dok? Assalamualaikum Sobat Muslim Traveler dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Priyadi Abadi TV dalam Ceritakan Momen Abadimu. Dan pada kesempatan ini saya masih menunggu sambungan dengan Dr. Budi Santoso SPOG, Magister Manajemen Rumah Sakit dan Magister Hukum Kesehatan. Beliau berada di Bandung dan kita sedang menunggu sambungan dengan beliau via Zoom karena keterbatasan waktu dan jarak ya karena COVID ini sehingga kita harus menggunakan Zoom. Ya, alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Dr. Budi Santoso SPOG, Magister Manajemen Rumah Sakit dan Magister Hukum Kesehatan. Dr. Budi, kita kan punya banyak jamaah atau banyak pertanyaan dari jamaah, terutama jamaah wanita ya, tentang kekhawatiran mereka pada saat mereka berencana ingin traveling. Boleh dokter jelaskan kira-kira apa sih yang harus dilakukan atau persiapan apa jamaah kita, jamaah umroh kita atau calon peserta tur kita, terutama ibu-ibu untuk traveling, dok? Oke, ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memastikan terlebih dahulu apakah kandungannya cukup sehat atau tidak untuk melakukan traveling. Ya, tentu saja dengan melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis, ya, spesialis kandungan, dan dilakukan pemeriksaan, ya, yang utamanya adalah pemeriksaan dengan menggunakan USG atau ultrasonografi, ya. Nah, di sana bisa ditentukan kondisi dari kehamilannya, apakah ada sesuatu, kemudian kesehatannya bagaimana untuk bisa melakukan traveling terlebih dahulu, ya. Jadi wanita hamil boleh traveling, dok ya? Oh, boleh. Yang penting itu memastikan bahwa kandungannya sehat, memastikan dulu bahwa kandungannya sehat, tidak ada permasalahan di dalam kandungannya, ya. Kemudian juga usia kehamilan. Apakah ada batas usia kehamilan, dok, untuk melakukan traveling? Nah, biasanya pada wanita hamil dengan usia muda itu antara awal bulan sampai 3 bulan pertama, nah itu seringkali ditemukan keluhan-keluhan ya, yang dari yang gejala ringan sampai yang gejala berat. Nah, itu yang sering dikeluhkan oleh pasien. Dan kita tidak menyarankan perjalanan atau traveling ini dilakukan pada 3 bulan kehamilan. Pada usia kehamilan menjelang persalinan. Oke. Di atas 8 bulan, itu juga kita tidak menyarankan untuk melakukan traveling, ya, karena potensi untuk terjadinya proses persalinan di sana lebih besar. Kan berabe tuh kalau perjalanan tiba-tiba mules mau melahirkan. Jadi setelah 3 bulan, setelah kehamilan 3 bulan baru boleh traveling gitu ya, dok ya? Maksudnya? Ya, betul. Setelah 3 bulan kehamilan, keluhan hamil mudanya sudah mereda, ya, baru kita sarankan diperbolehkan untuk traveling. Kemudian juga ketika menjelang 9 bulan, pas 8 bulan mau ke 9 bulan, itu lebih baik dihindari untuk melakukan traveling. Jadi amannya itu, ya, dok, usia kehamilan berapa, dok? Dari 3 bulan sampai ke 7 atau 8 bulan? 4 sampai 7 bulan. 4 sampai 7 bulan, ya. Usia kehamilan yang aman untuk traveling 4 sampai 7 bulan. 7 bulan. Ya. 4 sampai 7 bulan ya, dok ya. Oke, dok. Kriteria apa yang
menyatakan wanita hamil sehat itu seperti apa, Dok? Kriterianya, Dok? Yang pertama tentu saja dilihat dari keluhannya, ya. Keluhan ibunya atau wanita hamil ini tidak ada. Artinya walaupun ada mual sedikit Ya. atau ada gejala-gejala pusing sedikit itu tidak menjadi masalah. Asalkan tidak mengganggu asupan makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja tidak ada kelainan pada kondisi janinnya. Itu bisa kita lakukan pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan USG. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih penting adalah tidak ditemukan ancaman untuk terjadinya keguguran atau ancaman untuk terjadinya persalinan prematur. Atau Kemudian, kelainan gitu, Dok, ya? Ada indikasi kelainan? ya. Kemudian juga tidak ditemukan plasenta previa. Plasenta previa itu plasenta yang menutupin jalan lahir, ya. Okay. Yang kita khawatirkan kalau plasentanya menutupin jalan lahir, kemudian ibunya banyak guncangan, banyak gerak, kemungkinan akan terjadi perdarahan. Nah, itu yang membahayakan, ya. Nah, kalau sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan tidak ditemukan kondisi-kondisi yang membahayakan dalam arti kandungannya sehat, baru kita bisa bilang bahwa ibunya boleh melakukan traveling. Idealnya untuk wanita hamil, Dok, itu berapa hari, Dok, durasinya untuk traveling, Dok? Kriterianya yang amannya berapa hari, Dok? Sebetulnya tidak ada ya, tidak ada kriteria harus berapa hari atau maksimal berapa hari, itu nggak ada. Oke. Ya, yang penting memang dalam perjalanannya itu harus selalu dijaga asupan makanan, ya, asupan gizi, kemudian minumnya juga harus dijaga, ya, kemudian juga menjaga supaya selama dalam perjalanan itu tidak terlalu melelahkan. Kalau berdasarkan durasinya sih tidak ada batasan, ya. Ya, kalau seperti 10 hari orang umroh itu kan 10 sampai 12 hari itu masih bisa dilakukan, ya. Jadi untuk umroh aman ya, Dok, ya? Aman. Umroh 9-12 hari itu aman ya? Aman, ya. Karena saya pernah punya pasien juga yang sudah terlanjur mendaftar, kemudian ternyata kemudian hamil, ya sudah, mau diapakan lagi, kemudian sama travelnya juga diperbolehkan, ya. Akhirnya berangkat, selama di sana juga seperti biasa, alhamdulillah selesai, nggak ada masalah, dan di sana juga sehat-sehat saja. Kalau cuaca itu ada pengaruh nggak sih untuk janin, Dok? Mau umroh atau mau traveling ya di saat musim panas, Dok? Gimana kira-kira, Dok? Ya, sebetulnya secara langsung pengaruh iklim atau cuaca ini ke kandungan atau ke bayinya tidak ada secara langsung, ya. Tapi secara tidak langsung akan berpengaruh melalui ibunya. Tentu saja kalau ibunya traveling ke tempat yang panas atau cuaca iklim yang panas harus menyesuaikan, ya. Artinya minumnya harus banyak, cukup. Karena kalau ibunya dehidrasi, kurang minum, pasti bayi yang ada di kandungannya juga akan terpengaruh. Mengenai obat-obatan, apa, Dok? Yang perlu dipersiapkan obat-obatan, Dok? Iya, yang obat-obatan yang biasanya kita anjurkan, yang pertama dan utama adalah vitamin. Ya. Vitamin. Vitamin ini untuk ibu hamil khusus, ya. Kemudian yang kedua adalah penguat kandungan. Ini juga khusus diberikan oleh dokter spesialis kandungan, ya. Kemudian melihat usia kehamilan, kemudian menyesuaikan dengan jenis penguat kandungan yang akan diberikan. Kemudian yang ketiga adalah obat untuk mencegah terjadinya prematur kontraksi. Biasanya prematur kontraksi itu ditandai dengan kondisi yang ibunya mules, ya.
mungkin terlalu capek, mungkin juga kurang cairan, sudah kurang cairan, kemudian kelelahan, itu bisa menginduksi terjadinya prematur kontraksi. Ya. Nah, ini ada obat khusus yang kita bisa berikan untuk ibu-ibu yang mengeluhkan seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, obat-obat untuk mencegah perdarahan. Ya. Ini juga bisa diberikan hanya untuk menjaga-jaga supaya kalau misalnya terjadi hal seperti itu bisa langsung dikonsumsi. Dan yang penting dan yang paling utama adalah multivitamin yang harus dibawa. Multivitamin ini bisa multivitamin, ada DHA-nya, ada omega 3, sama ada kalsium. Berkaitan dengan obat-obatan, Dok. Wanita yang akan umroh atau wanita yang dalam masa menstruasi, ya. Katanya ada obatnya, Dok, ya, untuk mempersiapkan atau agar mereka bisa melaksanakan umrohnya gitu, Dok. Gimana, Dok? Iya, baik. Memang setiap bulan seorang wanita pasti akan mendapatkan siklus haidnya. Ya. Kalau dalam kondisi normal, setiap bulan mereka selalu akan mendapatkan siklusnya adalah 28 hari kurang lebih, ya. Nah, pada saat umroh mungkin ya ketika umroh 10 sampai 12 hari itu akan kena di masa haidnya. Apabila misalnya umrohnya dari perhitungan siklusnya itu tidak mengenai masa umrohnya yang 10 sampai 12 hari, itu kita tidak memberikan apa-apa. Oke. Lain soal apabila kalau misalnya durasinya panjang, seperti orang ibadah haji. Ibadah haji kan panjang tuh. Ya. Udah pasti akan terkena masa haidnya. Nah, kita akan memberikan sebetulnya obat-obatan yang kita berikan ada dua macam. Yang pertama mempercepat masa haid atau menunda haid. Kalau kita mempercepat masa haid, biasanya angka kegagalannya lebih tinggi dibandingkan kita menunda masa haid. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ibadah umroh atau hajinya akan kena di masa haidnya, kita akan mundurkan masa haidnya. Ya, itu diminum. Biasanya sebelum berangkat, kita akan tahu kapan sih ibunya akan mens. Nah, biasanya 1 minggu sebelum perkiraan dia mens, kita akan berikan obat-obatan itu. Dia akan minum setiap hari selama di sana, kemudian sampai akan kembali ke tanah air. Biasanya kita akan sarankan di stop apabila ibadahnya sudah aman, karena begitu obatnya di stop 2 atau 3 hari kemudian itu akan mens, ya. Nah, kadang-kadang ada ibu-ibu yang memang apa istilahnya ya, merasa jumawa lah ya, merasa sombong gitu ya, bahwa nggak apa-apa kok, saya tenang-tenang aja. Sampai di sana ternyata gagal, ternyata mens juga, itu bisa terjadi. Oke, Dokter Budi, karena tagline tayangan ini adalah ceritakan momen abadimu, jadi saya minta dokter untuk menceritakan momen-momen abadi, satu aja sih, nggak usah banyak-banyak momennya ya, karena dokter juga saya tahu sekali sering senang jalan-jalan, senang traveling ya, dan juga customer loyal Adinda Azahra. Jadi boleh dokter cerita sedikit tentang momen yang berkesan bersama keluarga pada saat mungkin di umroh atau di perjalanan tur. Monggo silakan, Dok. Tadi Ibu bisikin apa, Dok, yang di mana yang berkesan? Yang itu apa namanya? Di mana? Ketika di Masjid Edinburgh itu. Oke. UK, ya, oke. Gimana, Dok? Di UK. Ya. Jadi memang ketika kita berada di masjid ya, di Masjid Edinburgh,
Ya. Memang kita mendapatkan kesan bahwa keramah tamahan ya orang-orang yang ada di sekitar masjid itu ya, walaupun kita pendatang kemudian baru kenal dengan mereka, mereka welcome banget dengan kita dan sangat helpful ya, membantu kita ya dalam melaksanakan ibadah di sana ya. Kita dipinjemin peralatan sholat dan sebagainya di sana. Ya, yang dokter maksud ini masyarakat lokal atau mereka itu sebagai pendatang? Enggak, pengelola masjid dan orang yang ada di sana. Ya, pengelola masjidnya dan orang yang ada di sana itu masyarakat lokal setempat atau mereka imigran, Dok? Karena kan banyak sekali imigran-imigran. Ini yang dokter jumpai masyarakat asli sana atau masyarakat di sana? Masyarakat asli masyarakat sana? Ya? Masyarakat asli? Iya. Masyarakat asli sana. Oke. Jadi yang membuat dokter dan keluarga terkesan mereka sangat helpful, sangat ramah. Ya, sangat welcome sekali dengan kedatangan kita. Ya. Boleh cerita sedikit tentang makanan halal, Dok, waktu dokter ke UK bersama Adinda Azhara? Oh iya, makanan halal di UK atau di Inggris ini memang sangat banyak ya, dan biasanya dikelola oleh orang-orang Asia ya, juga orang-orang dari Turki, Afrika ya, utara, dari daerah Maroko, kemudian Turki juga ya. Dan memang di lidah kita cukup familiar ya, jadi kita tidak kesulitan untuk mendapatkan makanan yang halal. Dan alhamdulillah tour leader yang disediakan oleh Adinda Azhara memang top banget ya, sangat berpengalaman, kemudian juga bisa mencarikan memang tempat yang halal ya, dan itu memang benar-benar diteliti ya, artinya sampai cara masaknya, kemudian asalnya dari mana, kemudian sudah dapat sertifikasi halal dan sebagainya ya. Dan kita sangat terbantukan ya sebagai Muslim yang sedang traveling ya ke negara yang notabene yang banyak non-Muslimnya. Gitu. Luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih Dr. Budi Santoso, SPOG, Magister Manajemen Rumah Sakit dan Magister Hukum Kesehatan. Hukum Kesehatan. Panjang sekali ini title-nya. Sekali lagi terima kasih Dok atas bincang-bincang yang sangat bermanfaat ini, dan semoga sekali lagi baik, sama menjadi pencerahan, bisa menjadi edukasi untuk para calon jamaah kita, calon peserta tur kita yang akan traveling nanti. Dan baik. dari kami Adinda Azhara Tour, saya pribadi Priyadi Abadi mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih, salam hormat untuk keluarga semua di sana. Terima kasih Dok. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim traveler sekalian, demikian bincang-bincang saya bersama Dr. Budi Santoso, SPOG, Magister Manajemen Rumah Sakit dan Magister Hukum Kesehatan. Semoga bincang-bincang kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan apabila dirasa bermanfaat, monggo silakan like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di sosmed Anda sekalian. Sampai jumpa di Ceritakan Momen Abadimu selanjutnya.